Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kurniawati dengan NIM C0C021004 dari Prodi 3 Akuntansi semester 4 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai hukum kepailitan. Adapun poin penting akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kepailitan. Yang kedua, dasar hukum kepailitan. Yang ketiga, syarat-syarat permohonan pailit. Yang keempat, pihak-pihak yang dinyatakan pailit. Yang kelima, pihak yang mengajukan kepailitan. Dan yang keenam, macam-macam hak kebendaan. Yang pertama, pengertian kepailitan. Kepailitan adalah keadaan di mana debitur memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Dalam hukum kepailitan, debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur berada dalam keadaan insolven atau tidak mampu membayar karena alasan tertentu, baik disebabkan karena adanya krisis ekonomi maupun krisis keuangan yang dialami debitur untuk membayar seluruh utang-utangnya. Maka dengan adanya keadaan tersebut, kepentingan kreditor secara keseluruhan harus dilindungi. Yang kedua itu ada dasar hukum kepailitan. Dasar hukum kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 tambahan Lembar Negara nomor 4443. Yang ketiga, syarat-syarat permohonan pailit. Debitur harus mempunyai minimal 2 kreditor. Jika debitur hanya mempunyai 1 kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara prorata dari para pasu. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit jika debitur tersebut hanya mempunyai 1 kreditor. Yang keempat, pihak-pihak yang dinyatakan pailit. Yang pertama, orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah atau belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta. Yang kedua itu harta peninggalan. Yang ketiga, perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terdapat suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung rentan terikat untuk seluruh utang firma. Yang keempat, perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagai diatur dalam anggaran dasarnya. Yang kelima, pihak yang menanggung kepailitan yang mengajukan kepailitan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur sendiri. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah. Permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangan, yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang kedua, seorang kreditor atau lebih. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor hanya dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis. Yang ketiga itu kejaksaan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pailit terhadap debitur dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Yang keempat, otoritas jasa keuangan. Macam-macam hak kebendaan. Dalam kepailitan dimungkinkan adanya suatu perdamaian. Perdamaian adalah perjanjian antara debitur pailit dengan kreditor di mana menawarkan pembayaran sebagai dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut ia dibebaskan dari sisa utangnya sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Ketentuan tentang perdamaian mengenai sebagaimana diatur dalam bagian ke-6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 144 menjelaskan bahwa kreditor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili
paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, seperti tercantum dalam pasal 151 UU KPKPU. Maka dari itu, perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditor termasuk kreditor yang tidak memberikan suara termasuk kreditor yang tidak menyetujui perdamaian tersebut. Mungkin cukup itu pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.